Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-ga'il ala lillahi dinul khalis. Wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya agama untuk Allah Ta'ala murni, seluruhnya agama untuk Allah, diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dicampur untuk hal apapun juga selain Allah Ta'ala. Dalam peribadatan, dalam sholat, dalam ibadat, dalam berzikir, dalam berinfak, dalam bersedekah, semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah adalah Tuhan kita, Allah yang memberikan mandat kepada kita, Allah yang memberikan tugas kepada kita, Allah yang menciptakan, dan Allah pula yang mengatur untuk apa kita diciptakan. Karenanya itu kita diperintahkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak mengatur kita bukan manusia, bukan makhluk. Mereka bukan pencipta kita, mereka bukan pemberi makan kita, mereka bukan pemberi rizki kita. Mereka makhluk yang sama seperti kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lakukanlah semuanya kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, murni kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan keagamaan dengan lurus, dengan sebaik-baiknya. Nah, karenanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita sekalian, akhlis dinaka yujzika al-amalul galil. Tuluslah, bersihkan, sucikan, ikhlaskan di dalam amalanmu, maka sedikit amal dengan ikhlas cukup bagimu. Namun amalan yang banyak tanpa ikhlas itu semuanya sia-sia, tidak berguna daripada amalan-amalan tersebut. Amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang ikhlas, yang murni diperuntukkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala ada seseorang yang beramal, namun peruntukannya bukan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang semacam tersebut, sebagaimana disebutkan, bahwasanya silahkan dia mencari pahalanya kepada orang lain yang dia niatkan untuknya. Barang siapa yang menginginkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka falyamal amalan salihan wala yusyrik biibadati rabbih ahada. Jangan dia iringkan keperuntukan bagi Allah, tapi dia iringkan diperuntukkan bagi orang lain pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pun juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima dari suatu amalan kecuali yang ikhlas, yang murni untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dahulu para ulama radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana disebutkan, mereka mendidik orang-orang untuk ikhlas di dalam berbuat, untuk ikhlas di dalam beramal. Sehingga ada satu orang datang kepada seorang ulama al-mujaddid pada zamannya, al-Imam al-Haddad, itu datang kepada beliau seseorang dan dia berkata, wahai imam, saya ingin membangun masjid. Maka imam tersebut berkata, ulama tersebut berkata kepada orang yang ingin membangun masjid tersebut, dia bertanya, apakah engkau sudah tulus, ikhlas ingin membangun masjid? Dibilang, ya, saya sudah tulus, saya sudah ikhlas. Baik, boleh saya uji, silahkan. Seandainya masjid tersebut engkau sudah ada uangnya, baik, engkau serahkan uangnya kepada saya atur masjid di sebuah tempat. Kemudian masjid itu jadi dan orang mengenal kalau ini bukan masjidnya engkau, tidak tahu tidak mengena dengan engkau, tidak ada hubungannya dengan engkau, bukan masjidnya engkau. Kira-kira ada ganjalan tidak di dalam hatimu? Ada perasaan tidak nyaman tidak ketika diketahui oleh masyarakat, mereka menyangka masjid ini bukan engkau yang bangun? Apakah engkau merasa terganggu? Dibilang, ya tentu saja saya merasa terganggu. Kalau begitu ikhlaskan dahulu niatmu, barulah engkau membangun masjid. Kalau tidak, sia-sia semuanya engkau membangun masjid, pahalanya tidak ada bagimu karena tidak ada keikhlasan di dalam beramal tersebut. Ada satu orang
dia menugaskan wakilnya dia, asistennya dia, bangunlah masjid di kampungmu, di desamu. Ini uang disiapkan. Maka si wakil ini, atau si ajudan ini, atau asisten ini, dia membangun masjid. Dibangun di situ dengan masjid yang megah, tanahnya luas, indah masjidnya. Sampai dikenal di masyarakat desa itu, masjid ini adalah masjid si asisten. Mereka tidak tahu menahu siapa pemilik uangnya. Mereka taunya ini masjid asisten, masjid ajudan, masjidnya fulan, si asisten tersebut. Setelah itu semua, timbul keinginan dari tokoh masyarakat setempat di desa itu. Mereka berkumpul dengan pemilik masjid yang sebenarnya dan berkata, ini sekarang terjadi kerancuan di masyarakat. Terjadi kekeliruan di antara mereka. Mereka beranggapan, selama bertahun-tahun mereka anggap ini masjidnya si ajudan. Nah, lantas bagaimana? Nah, tujuan kami, kita ingin kumpulkan masyarakat, waktu sholat Jumat kita mau umumkan kalau masjid ini, akan kita klarifikasikan, masjid ini bukan masjidnya ajudan. Namun ini masjidnya fulan, masjidnya engkau. Agar mereka tidak keliru di dalam menyangka. Sebab ini tidak betul kalau keliru dalam menyangka seperti ini. Maka pemilik masjid itu berkata, kalian ingin melakukan hal ini agar jangan sampai terjadi kekeliruan ya di masyarakat, kerancuan di masyarakat. Jadi mereka ini salah sangka. Saya mau tanya, saya bangun masjid karena Allah. Maka Allah yang saya membangun masjid ini untuknya, karenanya, apakah Allah salah sangka? Apakah Allah menyangka kalau ini masjid ajudan yang bangun atau saya? Allah tahu atau tidak hal ini? Dong, Allah tahu masjid ini adalah milikmu, engkau yang bangun. Ya sudah, katanya. Yang saya membangun masjid ini untuknya, karenanya, apakah Allah salah sangka? Apakah Allah menyangka kalau ini masjid ajudan yang bangun atau saya? Allah tahu atau tidak hal ini? Dong, Allah tahu masjid ini adalah milikmu, engkau yang bangun. Ya sudah, katanya. Apabila Allah yang karenanya saya membangun masjid untuknya, tahu dan tidak salah sangka, orang mau salah sangka ya masa bodoh, biarkan saja. Yang penting cukup buat saya, Allah jangan sampai salah sangka kepada saya. Jangan sampai Allah keliru. Dari mana, siapa yang membangun masjid ini? Buat mereka, orang-orang yang sudah ikhlas, yang terpenting bagi mereka adalah Allah. Yang penting Allah tahu, yang lain tidak tahu, tidak penting. Cukup Allah yang tahu, cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang mendengar, cukup Allah yang merestui. Bagi mereka itu yang paling penting. Hasbi Allah wa kafa. Cukup bagiku adalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Sebagian orang ketika dia bersedekah, rasanya kalau Allah aja yang tahu nggak cukup, kurang. Kalau Allah yang tahu masih kurang. Masa Allah doang yang tahu? Ya, saya mau fulan juga tahu saya bersedekah. Kenapa? Kurang. Allah Ta'ala yang mengetahui kalau dia telah bersedekah. Kurang kalau Allah Ta'ala mengetahui kalau dia membaca Al-Quran. Apa nggak cukup kalau Allah Ta'ala mengetahui kalau dia telah melakukan daripada kebaikan-kebaikan tersebut? Nah, karenanya itu introspeksi diri kita untuk selalu ikhlas, untuk selalu tulus dalam beramal, dalam berbuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tiap amalan dengan niatnya. Yang niatnya untuk Allah, pahalanya ada di sisi Allah Ta'ala. Namun yang niatnya untuk hal lain, ya silakan dia cari pahalanya dari hal yang lain tersebut. Besok hari kiamat, minta cari pahalanya kepada masyarakat. Minta cari pahalanya kepada orang-orang yang dulu dia cari muka kepada mereka. Silakan cari kepada mereka. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini semuanya fana, semuanya sirna, semuanya lenyap, semuanya habis. Yang langgeng, yang abadi adalah hal-hal yang kita peruntukkan untuk cari muka kepada Allah. Kenapa kita cari muka kepada majikan kita? Muka majikan kita 3 hari setelah ditanam di dalam kuburan, dagingnya akan copot, akan lepas, matanya akan berlendir, akan hancur setelah beberapa minggu wajahnya tersebut. Namun cari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika. Yang cari muka kepada Allah Ta'ala, maka amalannya akan dilanggengkan, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya di dalam keikhlasan ketika beramal, ketika berbuat, itu memiliki ciri. Ada orang yang ikhlas, ada juga orang yang tidak ikhlas, orang yang riya.
Al-ikhlas, al-amal lillahi wahdah. Dia melakukan amalan murni hanya untuk Allah, bukan untuk lainnya. Ar-riya, al-amal li ajlil khalq. Beramal karena makhluk, karena manusia. Ikhlas, orang yang ikhlas selalu takut kalau dirinya itu tidak ikhlas. Selalu takut akan penyakit riya. Ini ciri orang yang ikhlas, merasa dirinya belum ikhlas. Merasa dirinya riya, selalu takut akan dosa riya. Saya takut riya, saya tidak mau dikenal, saya takut riya, takut hangus amalan saya, takut gugur amalan saya gara-gara riya tersebut. Ini ciri orang yang ikhlas. Adapun ciri orang yang riya, dia menganggap dirinya, saya sudah ikhlas, saya sudah tulus, saya sudah beramal. Maka ini adalah ciri orang-orang yang riya di dalam berbuat, di dalam beramal tersebut. Karenanya itu, ayo introspeksi diri kita, sudahkah kita ikhlas atau kita masih tergolong sebagai orang-orang yang riya? Wal'iyadzubillahi min dzalik. Disebutkan bahwasanya ada satu orang menjamu Al-Imam Al-Hasanul Basri. Menjamu makan di rumahnya. Maka kebiasaannya mereka makan di lantai, digelar, sebelum makanan itu diletakkan, digelar di atas taplak, ya, ataupun sufra atau taplak untuk meletakkan makanan. Kain untuk meletakkan makanan, kain khusus untuk taruh makanan. Maka dibawakan kain untuk meletakkan makanan di situ, sehingga makanan tidak berantakan ketika dimakan. Maka sahibul bait, tuan rumah yang menjamu Hasanul Basri, dia bilang kepada anaknya, jangan pakai sufrah yang ini, jangan pakai taplak meja yang ini. Namun ambil yang bagus, yang saya bawa dari haji. Bukan haji yang kemarin, bukan juga haji yang tahun lalu, tapi haji yang 3 tahun yang lalu, itu taplaknya bagus, itu istimewa. Ambil itu sebab kita ingin menjamu orang besar. Maka Hasanul Basri, dia menghembuskan nafasnya dan dia berkata, kasihan orang ini. Hanya demi taplak meja, hanya demi taplak makanan, dia gugurkan pahala dari 3 ibadat haji. Haji tahun lalu, haji sebelumnya, dan haji yang sebelumnya lagi. Ketika dia berucap seperti itu, dia ingin orang lain tahu, saya udah haji tahun ini, tahun sebelumnya, dan tahun yang sebelumnya. 3 kali haji. Gugur hanya demi hal-hal yang remeh. Dan kalau kita mau selamat amalan kita dari penyakit riya tersebut, maka kita harus mawas diri, harus mewaspadai diri kita. Ada orang yang mana ketika riya itu bagaikan matahari, dia berbuat, dia beramal untuk dipuji, untuk dihormati, untuk orang, agar orang makin hormat, makin respect kepada saya. Biar orang tahu saya sholat, biar orang tahu saya membaca Al-Quran, biar orang tahu saya bersedekah. Mencari itu semua, itu sudah jelas bagaikan matahari di siang hari. Nggak ada perseteruan kalau itu adalah riya yang nyata. Ada juga seseorang yang mana dia tidak ingin, ketika dia beramal, yang dia inginkan bukan makhluk, bukan untuk cari muka kepada manusia, murni, tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kalau ada orang lain yang mengetahui dia beramal, dia gembira, dia berharap, ya saya beramal ini ikhlas untuk Allah. Tapi kalau ada orang tahu, saya girang, saya senang kalau orang tahu saya sholat, saya senang kalau orang tahu saya ibadat, saya senang kalau orang tahu saya gemar berzikir, gemar bersedekah, saya senang ini dan itu kalau orang mengetahui daripada amalan-amalan saya. Nah, ini pun juga termasuk amalan riya. Kalau kita mau selamat dari amalan kita, maka berusahalah agar kita menyembunyikan amalan kita, jangan sampai diketahui oleh orang lain. Baik itu ibadat, sholat, atau haji, kecuali hal-hal yang darurat, seperti sholat jamaah, mau tidak mau orang lain tahu. Ataupun sholat rawatib yang biasa kita lakukan di masjid, mau tak mau orang lain tahu. Begitu. Ataupun sedekah yang kita memberikan contoh kepada orang lain, mau tidak mau. Ataupun haji, orang pun tahu akan hal itu. Namun ada hal-hal yang sebenarnya bisa kita sembunyikan daripada amalan itu, sebisa mungkin kita sembunyikan. Seperti sedekah. Kata Rasulullah di dalam hadis, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah yang dirahasiakan memadamkan kemurkaan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Kemudian juga disebutkan bahwasanya ada seseorang yang mana dia punya amalan, setiap hari dia berpuasa. Selama 20 tahun dia berpuasa dan tidak ada satupun yang tahu kalau dia berpuasa.
Keluarganya tidak ada yang tahu, tetangganya tidak ada yang tahu, rekan-rekan kerjanya tidak ada yang tahu kalau dia berpuasa. Murni ikhlas untuk Allah. Dan demi menjaga keikhlasannya, dia berusaha jangan sampai ada orang yang tahu. Sebab nanti kalau ada orang tahu dia berpuasa, otomatis timbul dalam hatinya gembira, senang orang lain tahu. Berharap orang yang tahu jadi hormat, respek kepada dia. Dia berusaha, nggak boleh ada orang yang tahu. Kebetulan pekerjaan orang ini adalah sebagai penjual daging. Dia menjual daging di pasar. Maka syaitan, iblis, tidak puas dengan hal yang semacam ini. Dia ingin menggagalkan dan memberanguskan amalan manusia. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, kata Allah. Syaitan adalah musuh kalian. Perlakukan dia sebagai musuh. Jangan perlakukan syaitan sebagai kawan. Maka syaitan, musuh manusia, musuh kemanusiaan. Syaitan ingin memberanguskan amalan orang ini. Maka dia pun datang kepada penjual daging yang gemar berpuasa. Selama 20 tahun berpuasa tanpa ada seorang pun tahu. Syaitan berkata, "Abang, saya mau beli daging. Berapa kilo? 2 kilo. Diberikan 2 kilo. Abang, tahu gak abang, siapa saya?" Dia bilang, "Siapa engkau?" "Saya pelangganmu dan saya berpuasa. Dan saya berpuasa ini bukan main-main. Saya sudah 3 hari loh saya berpuasa. Saya beli daging kepada engkau, hendaknya engkau menghargai puasanya saya. Bagaimana? Saya beli daging kepada engkau sebagai orang yang berpuasa, harusnya engkau menghargai saya dengan beri bonus tambahan daging." Maka si penjual daging itu pun baik, diberikan tambahan daging sedikit, bonus. Maka pelanggan itu, syaitan yang menyerupai pelanggan berkata, "Engkau, wahai pedagang, kamu muslim bukan? Kenapa kamu tidak menghargai orang yang berpuasa? Saya 3 hari susah payah berpuasa. Kamu tidak menghargai ibadat saya. Tambahkan dagingnya, jangan sedikit begini, tambahkan lagi." Ditambahkan lagi. "Oh, ini lebih banyak tulangnya, tambahkan lagi." Sampai akhirnya dia betul-betul memprovokasi pedagang tersebut yang telah 20 tahun berpuasa, hingga pedagang itu marah dan berkata, "Kamu baru berpuasa 3 hari sudah menuntut ini itu. Saya berpuasa 20 tahun, tidak ada orang tahu dan tidak menuntut apa-apa dari manusia." Maka syaitan yang menyerupai pelanggan itu dia tersenyum. Tujuan saya adalah untuk agar semua orang ini di kanan kirimu, rekan-rekan kerjamu, saya ingin mereka tahu kalau engkau berpuasa selama 20 tahun. Jadi lebih mudah bagi saya untuk menjebloskan engkau dalam perbuatan riya, lebih mudah bagi saya untuk memberanguskan amalan engkau. Habis sudah sia-sia usahamu selama 20 tahun dengan satu kalimat itu. "Ini daging ambil buatmu, saya bukan untuk ini datang, tapi untuk mengacaukan daripada amalan ibadatmu." La ilaha illallah. Hangus semuanya gara-gara hal yang demikian tersebut. Nah, karenanya itu selalu waspadai diri kita, sebab inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Selalu waspadai diri kita, sebab inna syaitan yajri fi ibni Adam majrad dam. Syaitan itu mengalir di dalam tubuh anak Adam seperti aliran darah. Karenanya itu, berhati-hatilah. Fadayyigu majari syaitan bis-shaum. Persempit pengaruh syaitan dengan berpuasa. Persempit pengaruhnya ya dengan kita ikhlas kepada Allah Ta'ala, berusaha sejauh mungkin untuk ikhlas dalam sholat kita, dalam puasa kita, dalam ibadat kita, dalam keseharian kita. Rasulullah menjelaskan di dalam hadis, salah satu contoh amalan, "Man kana hijratuhu ilallah wa rasulih, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ditulis pahala hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, ditulis pahalanya. Hijrah, fulan hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia, untuk harta, untuk menikah dengan wanita di Madinah, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan tersebut. Padahal amalannya sama-sama hijrah, sama-sama menempuh perjalanan jauh, tapi niat yang membedakannya tersebut. Nah, karenanya tuluslah kita di dalam beramal, tuluslah dalam berbuat. Barang siapa yang dia sholat, dia ibadat,
semata-mata untuk Allah, silakan mencari pahalanya dari Allah. Tapi untuk manusia, silakan dia mencari pahalanya dari manusia. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada dahulu itu satu orang, dia mengaji Al-Quran, dia membaca Al-Quran. Dia biasa bangun malam, dia tadarus Al-Quran di malam hari. Dan kebetulan dahulu di kampung-kampung kaum muslimin ada ronda di akhir malam untuk membangunkan orang tahajud. Mereka mengetuk pintu, fulan bangun tahajud, fulan bangun tahajud. Mereka ketuk pintu rumah warga sekitar. Siskamlingnya mereka begitu sebelum subuh. Tidak jarang dengan disebut namanya. Maka kebetulan dia sudah bangun dan dia sudah membaca Al-Quran dari tadi. Dan maksudnya tujuannya agar orang yang baru mau mengetuk pintunya itu jangan sampai mereka susah memanggil, berisik, memanggil namanya. Maka dia keraskan sedikit bacaan ayat Al-Quran yang sedang dia baca. Berasa ini orang sudah mendekat, maka dia pun dia keraskan satu ayat yang sedang dia baca tersebut. Ketika dia baca dengan suara agak sedikit lantang satu ayat itu, sehingga orang yang mau mengetuk pintu tidak jadi mengetuk pintunya. Dan dia pun seraya pergi, tidak jadi mengetuk pintu. Setelah itu orang pergi, dipelankan lagi bacaannya. Ketika dia tidur, di tidur berikutnya, dia melihat seolah-olah datang hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, dia lihat amalan dia. Oh, ini pahala tilawatul Qur'annya. Oh, amalan yang malam itu pun juga ada. Membaca surat ini. Cuma kehilangan ada 2 ayat atau 3 ayat, tidak ditulis pahalanya. Dia bilang, ini kenapa tidak ditulis catatan amalan saya? Saya baca, ini satu surat betul saya baca. 3 ayat ini pun juga saya baca, kenapa tidak ada di sini? Memang betul, kamu baca 3 ayat ini, tapi kamu ketika membaca 3 ayat ini untuk memberitahu kepada orang luar, kamu membacanya kalau engkau sudah bangun. Maka yang 3 ayat ini bukan untuk Allah kamu baca, tapi untuk ngasih tahu orang kalau engkau sudah melek, sudah terjaga. Maka silakan engkau minta pahalanya kepada mereka 3 ayat ini. Tidak ada pahala 3 ayat ini di sini bagimu. Habis begitu saja. Ada dulu pun juga ada satu orang yang dia berjihad, kemudian meninggal dunia. Ketika wafat dan meninggal dunia, itu sahabat-sahabatnya berkata kepada Rasulullah, hani'an lahul jannah, hani'an lahul jannah. Beruntung orang ini, dia mati syahid, dia masuk ke dalam surga. Maka Nabi menegur orang tersebut, wa ma yudrik, tahu apa engkau tentang hakikat orang tersebut? Lantas Rasul menjelaskan, rubba gatilin baina saffain Allahu a'lam biniyatih. Barangkali orang yang terbunuh di medan perang, di antara 2 barisan perang, Allah Ta'ala lebih tahu apa niatnya. Mungkin dia mati syahid, mungkin tidak. Yub'atsu yaumal qiyamah ala niyatihim. Dibangkit hari kiamat sesuai dengan niatnya, sesuai dengan ketulusannya di dalam berbuat, di dalam beramal tersebut untuk Allah atau bukan. Karenanya introspeksi diri kita. Sudahkah kita ikhlas untuk Allah? Sudahkah kita tulus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini? Dalam sholat kita, dalam ibadat kita, untuk siapa? Peruntukkan semuanya untuk Allah. Cari muka kepada Allah. Ingin selalu dilihat oleh Allah. Ingin selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berbuat kebaikan tersebut, untuk dilihat kepada Allah Ta'ala. Kita kalau kita sholat, bayangkan ketika kita sholat, diperhatikan, dilihat oleh satu orang. Entah itu ayah kita atau guru kita, dia menatap. Kita akan lebih khusyuk, kita akan lebih menunduk, kita akan tidak terlalu banyak bergerak. Mungkin sujud kita lebih panjang dari biasanya. Mungkin bacaan kita lebih khusyuk dari biasanya, karena kita merasa sedang dilihat oleh seseorang. Alam ya'lam bi annallaha yarah. Tidakkah dia tahu kalau Allah sedang menatapnya, sedang melihatnya? Karenanya malulah ketika kita melakukan hal-hal yang buruk dan sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dan Allah Ta'ala berikan ridha-Nya kepada kita sekalian, dijadikan kita sebagai hamba-hamba yang ikhlas, yang tulus dalam beramal, dalam berbuat kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, wa barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizq, wa taubatan qabla al-maut, wa syahadatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa 'afwan 'indal hisab, wa amanan minal 'adzab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nazar ila wajhikal karim.